Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode heuristik dan juga algoritma genetika. Nah, yang pertama yaitu ada metode heuristik. Metode heuristik ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang lebih sulit dengan kualitas dan waktu penyelesaian yang lebih cepat daripada solusi eksak. Nah, contoh dari metode heuristik ini ada saving base, ada multi-route improvement, ada heuristik, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada algoritma genetika. Algoritma genetika ini merupakan metode untuk menyelesaikan persoalan optimasi berbasis teori evolusi dalam biologi. Nah, algoritma ini bekerja pada populasi calon penyelesaian yang disebut kromosom yang awalnya dibangkitkan secara random dari ruang penyelesaian fungsi tujuan. Saat ini, dalam menggunakan komputer, maka di dalam komputer tersebut harus terdapat sebuah program, yang dimana di setiap program tersebut pasti terdapat algoritma. Algoritma sendiri merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Perintah pada algoritma ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga akhir. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya. Nah, dalam mempertimbangkan hal tersebut, kita membutuhkan ketepatan dalam menentukan rute jalur terpendek yang akan kita lewati. Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional ini cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik. Namun, jika dibandingkan dari hasil yang diperoleh, metode heuristik lebih variatif hasilnya dan waktu yang digunakan dalam perhitungan relatif lebih singkat. Namun, saat ini pemanfaatan metode heuristik masih sangat jarang digunakan. Masih sering dijumpai dalam menyelesaikan masalah jalur terpendek, metode yang digunakan masih menggunakan metode konvensional, bahkan menggunakan metode manual. Sehingga dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu dengan pemanfaatan metode heuristik yang diharapkan nantinya dapat menyelesaikan masalah pencarian jalur terpendek dengan hasil yang lebih variatif dan waktu perhitungan yang lebih relatif singkat. Selanjutnya adalah landasan teori. Jadi, algoritma genetika adalah algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme seleksi alami dan evolusi biologis. Dalam algoritma genetika ini, diperlukan beberapa proses untuk menentukan jalur terpendek. Yang pertama ada proses pengkodaan atau encoding. Jadi, proses ini merupakan proses yang sulit dalam algoritma genetika dikarenakan proses pengkodaan untuk setiap permasalahan itu berbeda-beda. Dan tidak semua teknik pengkodaan itu cocok untuk setiap permasalahan. Proses ini menghasilkan suatu deretan yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini terdiri dari sekumpulan bit yang dikenal sebagai gen. Menurut Lucas tahun 2005, ada beberapa macam teknik pengkodaan yang dapat dilakukan dalam algoritma genetika. Yang pertama ada pengkodaan biner, yang kedua pengkodaan permutasi, yang ketiga pengkodaan nilai, dan yang terakhir pengkodaan pohon. Selanjutnya adalah proses yang kedua yaitu proses seleksi. Proses ini untuk menentukan individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan rekombinasi dan bagaimana keturunan terbentuk dari individu-individu terpilih tersebut. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan dalam seleksi adalah pencarian nilai fitness. Nilai fitness ini kemudian akan digunakan pada tahap seleksi berikutnya. Menurut Kusuma Dewi tahun 2005, ada beberapa macam proses seleksi yang ada pada algoritma genetika. Yang pertama adalah seleksi dengan roda roulette, yang kedua seleksi berdasarkan ranking fitness, yang ketiga pengambilan sampling stokastik, yang keempat seleksi lokal, yang kelima seleksi dengan pemotongan, dan yang terakhir seleksi dengan turnamen. Selanjutnya adalah proses yang ketiga yaitu proses rekombinasi atau yang dikenal dengan nama crossover. Jadi proses ini adalah proses untuk menyelangkan dua kromosom sehingga membentuk kromosom baru yang harapannya lebih baik daripada induknya. Menurut Kusuma Dewi tahun 2005, ada beberapa macam proses rekombinasi yang ada pada algoritma genetika. Yang pertama itu ada rekombinasi diskret. Yang kedua, rekombinasi
menengah, yang ketiga ada rekombinasi garis, yang keempat ada penyilangan satu titik, yang kelima penyilangan banyak titik, yang keenam penyilangan seragam, dan yang terakhir itu penyilangan dengan permutasi. Selanjutnya adalah proses yang keempat, yaitu proses mutasi. Jadi proses ini adalah penambahan nilai acak yang sangat kecil dengan probabilitas rendah pada variabel keturunan. Nah, ada beberapa macam proses mutasi yang ada pada algoritma genetika. Yang pertama adalah mutasi bilangan real dengan mendefinisikan ukuran langkah mutasi. Yang kedua ada mutasi biner dengan mengganti satu atau beberapa nilai gen dari kromosom. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terdapat pada makalah. Nah, sebenarnya pada pembahasan ini permasalahannya itu adalah mencari jalur terpendek antar kota. Nah, terdapat dua kasus dalam makalah ini. Kasus pertama itu diilustrasikan oleh gambar 2, yakni kita mencari jalur terpendek dengan jarak antar node yang ditunjukkan dengan garis penghubung antar titik. Nah, untuk kasus yang kedua diilustrasikan oleh gambar 3. Nah, di gambar 3 ini kita mencari jalur terpendek dengan hanya mengetahui titik koordinatnya saja. Nah, untuk kedua kasus ini kita akan menyelesaikannya dengan algoritma genetika. Untuk menyelesaikan kasus yang telah saya sebutkan sebelumnya, langkah pertama adalah menginisialisasi parameter-parameter yang diperlukan, seperti pop size atau ukuran populasi. Seperti pada contoh kasus yang telah saya sebutkan sebelumnya itu, ukuran populasinya adalah sebanyak 10. Lalu yang kedua adalah PC atau peluang crossover. Nah, pada kasus ini, contohnya itu peluang crossover telah ditentukan sebesar 0,5. Lalu ada PM atau peluang mutasi. Nah, contoh kasus yang telah saya sebutkan tadi ditentukan peluang mutasinya itu 0,1. Nah, untuk KB atau peluang pelestarian telah ditentukan yakni sebesar 0,1. Dan untuk max gen atau maksimum generasi telah ditentukan yakni sebesar dengan maksimum jumlah generasi sebanyak 50 dan panjang kromosom telah ditentukan yakni adalah 5. Langkah 2 yakni melakukan seleksi sesuai dengan metode yang dibutuhkan. Misalkan pada kasus yang saya sebutkan tadi kita menggunakan metode roda roulette. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama mencari nilai fitness relatif dan fitness kumulatif. Misalkan total fitnessnya sudah diketahui yakni 12,5720. Maka nilai fitness relatif dari tiap-tiap kromosom itu dapat kita cari seperti yang tertera pada PPT yang sudah saya buat ini. Jadi hasil P1-nya itu 0,071, P2-nya itu 0,065 dan P3-nya itu 0,049. Nah, untuk mencari fitness kumulatif atau KIKA dapat dicari sebagai berikut juga yang tertera pada PPT, yakni Q1 sama dengan P1 menjadi 0,071, Q2 menjadi 0,136 sampai seterusnya sehingga sebanyak populasinya. Yakni tadi kita sudah menentukan bahwa banyaknya populasi itu adalah 10. Nah, selanjutnya itu kita membangkitkan bilangan acak sebanyak ukuran populasi, yakni 10. Bilangan acak berukuran 0 sampai 1. Langkah yang ketiga yakni melakukan persilangan sesuai dengan metode yang dibutuhkan, yakni membangkitkan bilangan acak antar 0 sampai 1 sebanyak ukuran populasi yakni 10 buah untuk memilih kromosom mana saja yang akan dilakukan persilangan. Yang selanjutnya yaitu memilih bilangan acak yang kurang dari peluang crossover sehingga kromosomnya dapat disilangkan. Langkah yang keempat ataupun yang terakhir adalah melakukan mutasi sesuai dengan metode yang dibutuhkan. Langkah yang pertama adalah menghitung jumlah bit yang ada pada populasi dengan rumus pop size dikali L, yakni 10 dikali 6 sama dengan 60. Yang kedua, membangkitkan bilangan acak antara 0 sampai 1 sebanyak jumlah bit, yakni 360 buah. Lalu, kromosom yang terkecil dari peluang mutasi akan terkena mutasi. Selanjutnya, populasi akhir setelah dilakukan mutasi akan dijadikan sebagai populasi awal untuk generasi berikutnya. Nah, lalu ulangi langkah dari 1 sampai 4 tadi sebanyak ukuran maksimum gen, yakni sebanyak 50, dan temukan nilai fitness terbaiknya. Mungkin begitu saja untuk cara umum menggunakan algoritma genetika. Terima kasih.